Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah kepariwisataan agar kita mendapat gambaran bagaimana perkembangan pariwisata dari zaman sebelum Masehi hingga zaman modern. Pertama, asal mula terjadinya perjalanan. Akibat dari timbulnya perjalanan, kemudian sejarah kepariwisataan di Indonesia. Tanda-tanda telah terjadinya perjalanan pada masa itu ditandai dengan pada tahun 400 sebelum Masehi bangsa Sumeria mencetuskan ide penggunaan uang dan menggunakan roda-roda yang ditarik oleh binatang untuk berdagang. Kemudian tanda telah terjadinya perjalanan yang kedua adalah pada masa dinasti Chu di Tiongkok telah dibangun jalan raya untuk kepentingan lalu lintas. Dan yang ketiga, pada masa kerajaan Persia di Timur Tengah telah dibangun jalan raya dari kaki gunung Zagreb ke Laut Aegean. Yang keempat, bangsa Punisia dan Melanesia pertama kali melakukan perjalanan wisata dengan tujuan perdagangan, di mana Ratu Elizabeth I mengadakan perjalanan ke Eropa untuk mencari ide baru, mempelajari budaya, sistem pemerintahan, dan pendapat bangsa lain. Nah, dari beberapa perjalanan wisata ini, kita bisa lihat tujuan-tujuan dilakukannya perjalanan pada masa itu, seperti Ratu Elizabeth mempelajari budaya, sehingga pada dewasa ini kita bisa menemukan wisata yang memang menjual tujuan-tujuan seperti peninggalan-peninggalan sejarah atau kebudayaan. Kemudian pada pertengahan kerajaan Romawi telah dibangun jalan raya dengan nama The Appian Way Project sepanjang kurang lebih 350 mil. Dan tahun 334 sebelum Masehi di Ephesus, Turki, Alexander the Great atau Iskandar Zulkarnain mengadakan pertunjukan akrobatik yang banyak dikunjungi orang. Kemudian ziarah ke tempat-tempat yang dihormati merupakan perjalanan yang didorong oleh motivasi agama. Kembali lagi bisa kita lihat di sini bagaimana tanda telah terjadinya perjalanan pada masa itu yang mengandung unsur kepariwisataan seperti attractiveness yang pada zaman Iskandar Zulkarnain dengan melakukan atau mengadakan pertunjukan. Nah, kemudian motif secara religius sehingga melahirkan wisata religi yang bisa kita lihat di acara Trans TV belakangan beberapa tahun yang lalu. Kemudian terjadinya revolusi industri 1.0 yang berdampak pada pesatnya arus dan kebutuhan perjalanan. Nah, ini beberapa tokoh sebagai traveler, yakni Marco Polo, Ibnu Battuta, Prince Henry, Christopher Columbus, Vasco da Gama, dan Kapten James Cook. Kapten James Cook mungkin ini yang menginspirasi film Kapten Jack Sparrow. Dia menjelajahi Selandia Baru dan Australia. Sedangkan penemu atau yang kita ketahui di sejarah Vasco da Gama itu menjelajahi 5 benua, Amerika, Australia, dan seterusnya. Kemudian Christopher Columbus itu melakukan perjalanan dari Spanyol menuju ke barat. Prince Henry itu dari Portugal, dikenal sebagai The Great Age of Discovery karena dia mendobrak pelayaran yang pada masa itu, yang mana pada masa itu telah mengandalkan penggunaan peralatan modern. Ibnu Battuta, tokoh muslim pada tahun 1325 terkenal dengan julukan The First Traveler of Muslim, melakukan perjalanan dari Tanger di Afrika ke Mekah. Bagaimana dengan sejarah kepariwisataan di Indonesia? Bisa kita lihat dari tahun ke tahun. Sebelum Perang Dunia II pada tahun 1910 didirikan VTV, Vereniging Toeristenverkeer, yang menyelenggarakan perjalanan wisata ke Brastagi, Danau Toba, Bogor, Lembang,
Panggelangan, Bandung, Serangan, Tawang, Mangun, Tretes, dan Bali. Nah, kemudian pada tahun 1920 didirikan beberapa hotel, diantaranya Hotel Des Indes dan Der Nederland Batavia, Hotel Savoy Homan, dan Grand Hotel Finger Bandung, Hotel Simpang Surabaya, Hotel Debur Medan, Hotel Bali Denpasar. Nah, pada tahun 1926 Belanda mendirikan sebuah perusahaan perjalanan yang bernama Lissone Lisdemen. Tetapi pada tahun 1936 Lislin dilikuidasi ke dalam Netherlands Indisch Toeristen Brugge Nitor. Nah, ini Nitor inilah sejarahnya sehingga ada salah satu hotel Nitor yang ada di Ampenan. Selanjutnya, sejarah kepariwisataan Indonesia pada zaman pendudukan Jepang otomatis tidak ada kegiatan karena adanya perang waktu itu, sehingga kegiatan kepariwisataan atau perjalanan itu menjadi vakum pada kala itu. Kurun waktu tahun 1945 dan 1957 pada awal kemerdekaan, kepariwisataan Indonesia diawali pada tahun 1947 mendirikan perusahaan negara, yakni Hotel Negara dan Tourism atau HONET di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk mengelola hotel-hotel bekas milik Belanda. Selanjutnya pada tahun 1953 perhatian pihak swasta terhadap kepariwisataan Indonesia mulai timbul dengan berdirinya Serikat Gabungan Hotel dan Tourism Indonesia atau Sergati. Nah, berikutnya pada tahun 1955 didirikan Yayasan YTI, Yayasan Tourism Indonesia, dan Bank Indonesia Industri Negara mendirikan National Hotel and Tourism yang mengelola Hotel Simpang Surabaya, Hotel Bali Denpasar, Kuta Beach Hotel di Kuta, Bali, Sindu Beach Hotel di Sanur Bali, dan Hotel Numbai Jayapura. Nah, jadi adik-adik bisa mengetahui sejarah asal muasal hotel-hotel ini, yakni pada tahun 1955. Kemudian kurun waktu 1945 lanjutannya ini pada tahun 1956 pemerintah menyelenggarakan pekan raya di Jakarta yang disebut 1956 Tourism and Entertainment Fair yang dipimpin oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Dan pada tanggal 12 sampai 14 Januari 1957 di Bogor diselenggarakan Musyawarah Nasional Tourism 1 yang melahirkan DTI, Dewan Tourisme Indonesia, sebagai pengganti YTI, Yayasan Tourism Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1958 di Jawa Timur, tepatnya di Tretes, diselenggarakan Musyawarah Nasional Tourism 2 yang melahirkan istilah pariwisata sebagai pengganti tourism. Dewan Tourism Indonesia dan PATA mengadakan riset dan survei kepariwisataan di Indonesia sebagai suatu usaha penelitian dan peninjauan secara ilmiah dilakukan pada tahun 1959. Pada tahun 1960 dibentuk Badan Konsultasi Souvenir Shop sebagai himpunan pengusaha toko souvenir. Jadi dari tahun ke tahun sejarah atau kegiatan kepariwisataan kita terus berbenah step by step. Nah, jadi pada tahun 1960 lah resmi adanya toko souvenir. Pada tahun 1961 atas prakarsa Sultan Hamengkubuwono IX dan GPH Jatikusuma diadakan kampanye pariwisata berupa pameran terapung dengan mengunjungi Singapura, Hong Kong, Honolulu, Osaka, Manila dengan membawa rombongan kebudayaan. Pada tahun ini dikenalkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Sedangkan tahun 1962 membangun Hotel Samudra Beach Hotel di Pelabuhan Ratu Sukabumi, Ambarukmo Hotel di Yogyakarta, dan Bali Beach Hotel di Denpasar. Pada tahun 1962 pembangunan teater terbuka Roro Jonggrang di Candi Prambanan, Jawa Tengah, dan tahun 1963 untuk pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi PATA. Kurun waktu 1965 sampai dengan sekarang ini, tahun 1965 pengembangan kepariwisataan Indonesia ditangani oleh Departemen Pariwisata Indonesia dengan menterinya yang dijabat oleh
Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, pada tahun 1966 pemerintah membentuk Hotel Indonesia Internasional. Dengan tegas, pengelolaan hotel-hotel negara yang didirikan pada tahun 62 yaitu Hotel Samudra, Ambarukmo, Samudra Beach Hotel dan Bali Beach Hotel juga dibentuk Lembaga Kepariwisataan Republik Indonesia, disingkat GATARI, menggantikan Departemen Pariwisata. Dan pada tanggal 17 Desember 1966, Lembaga Kepariwisataan Republik Indonesia diubah menjadi LPN, Lembaga Pariwisata Nasional, yang diketuai oleh Brigjen Subroto Kusumarjo. Tahun 67 berdirilah dua perhimpunan biro perjalanan, yaitu Majelis Travel Association Indonesia Matrai yang merupakan perhimpunan biro-biro perjalanan anggota IATA, dan Indonesia Tours and Travel Association yang merupakan perhimpunan biro perjalanan bukan anggota IATA, non IATA. Apa yang terjadi pada tahun 1969? Tahun ini merupakan pemantapan pengembangan kepariwisataan Indonesia dengan dibentuknya berbagai lembaga yang menangani kepariwisataan baik di tingkat pusat maupun daerah. Tepatnya pada tanggal 8 Februari 1969 dibentuklah Indonesia Tours Hotel Association, kemudian berubah menjadi IHRA atau Indonesia Hotels and Restaurant Association atau Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI. Nah, inilah yang menaungi hotel dan restoran, Persatuan Himpunan Hotel Restoran Indonesia. Pada tahun 1971, kedua perhimpunan biro perjalanan yang khusus menangani travel, yakni Matrai dan ITRA, bergabung menjadi satu dengan nama Himpunan Perusahaan Perjalanan Indonesia atau HPPI, yang lebih dikenal dengan nama ASITA. Inilah sejarah terbentuknya ASITA, Association of Indonesian Tours and Travel Agency. Jadi gabungan antara Matrai dan ITRA yang dilakukan pada tahun 1971. Nah, jadi tadi di awal tahun 60-an itu dibentuklah resmi Souvenirs, yang awalnya bernama Souvenir Shop menjadi hanya Souvenir. Nah, pada tahun 72 berdasarkan SK Presiden nomor 26 tahun 1972 dibentuk Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali. Nah, bagaimana dengan tahun 74 dan 78? Tahun ini, maksud saya tahun 74, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi PATA yang kedua kalinya. Dan pada tahun 78 berdasarkan SK Menteri Perhubungan nomor sekian-sekian tahun 1977 dan nomor sekian-sekian tahun 1978 dibentuk Kanwil Dirjen Pariwisata di 10 daerah tujuan pariwisata. Jadi keseriusan pemerintah pada kala itu ditunjukkan dengan regulasi yang mengatur khusus tujuan wisata. Nah, kalau kala ini di tahun 2020 kita mengenal dengan nama kawasan ekonomi khusus seperti KEX Mandalika. Itu menaungi beberapa wilayah secara geografis, kecamatan, sehingga pada tahun 2021 kemungkinan besar akan diselenggarakan MotoGP di daerah Lombok Tengah. Amin. Bagaimana dengan tahun 79? Diterbitkannya PP atau Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 79 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan daerah tingkat 1. Dan tahun 1980 berdasarkan SK Menteri Perhubungan nomor sekian-sekian tahun 1980 diadakan penyempurnaan OTK atau Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal Kepariwisataan. Jadi 4 tahun sejak tahun 78, tahun 77, 78, 9, dan 80 ini masih difokuskan kepada regulasi yang mengatur bagaimana best practice atau praktik terbaik dalam pengelolaan pariwisata di Indonesia. Tentu hingga dewasa ini, rencana strategis kepariwisataan terus diatur oleh pemerintah seperti yang saya sampaikan tadi, seperti kawasan ekonomi khusus, salah satu output dari regulasi yang mengatur pariwisata berbasis wilayah dengan potensi-potensi yang ada. Baik teman-teman, itu saja pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.